akan jawab kalau pertanyaannya di mana lebih aman meminjam di bank atau pinjol. Saya jawab ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membawakan tema ya, perbedaan bank dan fintech lending atau pinjol ya teman-teman ya. Kita wajib tahu juga ini perbedaan bank dan fintech lending. Namun sebelum itu seperti biasa untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya, dan kalian juga bisa men-share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar kalian selalu mendapatkan manfaat dari channel Faiz Official Pinjol. Dan juga tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat saudaraku yang sudah bergabung sejak awal di channel ini dan mensupport saya. Saya doakan semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan pula, amin ya robbal alamin. Dan di kali ini saya ingin membacakan perbedaan ini dari langsung OJK-nya ya, biar kita tahu perbedaannya pinjol sama bank itu seperti apa sih ya. Jadi kita nanti tidak bisa ditoko-tokoin oleh orang ya, orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sebetulnya mau dibilang nggak penting tapi penting ya, makanya saya itu akan membacakan ya perbedaannya itu apa gitu ya. Simak sampai habis biar tidak gagal paham. Baik teman-teman, saya akan membacakan perbedaan bank dan fintech lending ya. Kalian bisa lihat di layar kalian ya. Ada 6 perbedaan bank dan fintech lending atau pinjol ya. Yang pertama, dari kegiatan usahanya saja ya teman-teman. Kita kegiatan usaha bank itu menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum, menyalurkan kredit dan pinjaman untuk koperasi, UMKM, konsumen retail, menjalankan berbagai transaksi pembayaran dan penjualan produk investasi ya. Itu kalau bank ya, dari kegiatan usahanya. Ini dari fintech lending atau pinjol ya. Kalau kegiatan usahanya seperti apa? Sebagai penyedia platform, website atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Ya, itu perbedaannya tadi ya. Kalau di kegiatan usahanya. Ini yang kedua ya, sumber dana pinjaman. Kalau dari bank, tabungan, deposito, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang teman-teman ya. Kalau di fintech lending, orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkan kepada pihak lain ya teman-teman ya. Ini di sini lagi yang ketiga, pemberi pinjaman. Kalau yang di bank ya bank ya. Kalau di fintech lending, orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending ya. Yang berikutnya, resiko penyaluran pinjaman. Jadi kalau di bank itu ditanggung oleh bank ya. Kalau di fintech lending ditanggung pemberi pinjaman ya teman-teman. Seperti itu ya, resiko penyaluran pinjaman ditanggung bank, kalau di fintech lending ditanggung pemberi pinjaman. Nah, ini yang berikutnya adalah kewenangan pemberi rekonstruksi. Kalau di bank ya bank ya. Kalau yang di pinjol atau fintech lending, pemberi pinjaman sebagai pemilik dana perusahaan fintech lending hanya dapat memberi rekonstruksi pinjaman setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi pinjaman ya teman-teman. Di sini berarti pemberi pinjaman itu dari pemodalnya ya teman-teman, investornya. Untuk yang berikutnya,
pengawasan. Pengawasan atas bank sebagai lembaga kepercayaan yang menghimpun dana masyarakat. Nah, ini kalau bank. Kalau dari pihak fintech lending atau dari pinjol, itu pengawasan terhadap penyelenggara fintech sebagai perantara platform dalam melaksanakan market konduk antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Nah, jadi itu tadi perbedaan antara bank dan juga fintech lending atau pinjol, teman-temannya. Nah, di sini timbullah pertanyaan bank. Mana yang lebih aman kita itu pinjam di pinjol atau di bank? Nah, timbul juga pertanyaan bank. Mana sih yang lebih gampang minjam di bank ataupun minjam di pinjol? Nah, sekarang saya akan jawab ya. Baik, saya akan jawab. Kalau pertanyaannya di mana lebih aman meminjam di bank atau pinjol, saya jawab ya lebih aman di bank ya teman-teman ya. Memang di bank itu bisa dikatakan lebih aman karena tenornya juga panjang dan bunga biasanya itu nggak terlalu tinggi ya teman-teman ya. Kalau pertanyaannya mana lebih mudah pinjam di pinjol atau di bank? Nah, ini tergantung juga. Kalau misalkan teman-teman kita ini lengkap datanya, ya mudah juga sih di bank. Tapi biasanya itu orang bisa mengatakan dan menyimpulkan lebih gampang dipinjol ya, dipinjol. Kalau orang-orang biasanya bilang lebih gampang dipinjol karena mereka tidak punya persyaratan-persyaratan yang diharuskan dan diwajibkan pada saat meminjam di bank ya teman-teman. Jadi kalau untuk amannya ya jelas aman di bank ya teman-teman ya. Karena kita itu untuk cara penagihannya juga nggak terlalu barbar ya. DC lapangannya juga sopan-sopan ya, perbedaannya mungkin kalau bank itu rata-rata ya kelasnya S1 lah DC lapangannya ya. Jadi tata bahasanya juga bagus ya. Kalau pinjol-pinjol ini esteller lah mungkin ya, karena cara penagihannya itu agak barbar dan juga kadang-kadang itu satu kebun binatang juga disebutin ya teman-teman ya. Jadi itulah tadi perbedaan 6 perbedaannya bank dan fintech lending. Dan saya juga jawab aman yang mana tempat minjam, bank atau pinjol, dan juga gampang mana pinjam di bank atau di pinjol ya teman-teman ya, sudah saya jawab. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.